Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ivan Sebastian dan kali ini kita akan melanjutkan modul mengenai embedded system kita. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai implementasi dalam penggunaan Arduino. Gitu ya. Jadi kita kan tadi udah bahas banyak macam mengenai penggunaan IoT. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Arduino. Nah, Arduino ini apa? Arduino ini adalah open source, jadi suatu platform yang bisa teman-teman dapatkan secara gratis. Nah, Arduino ini juga nyediain baik itu secara hardware maupun softwarenya. Jadi komponen-komponennya tidak hanya secara software, tapi juga ada hardwarenya juga. Nah, tujuan dari pengguna Arduino ini, ya tentu saja mereka mau provide suatu lingkungan yang user-friendly. Jadi misalkan teman-teman memang tertarik untuk melakukan development terhadap IoT atau project-project IoT, mereka sudah menyediakan prototypingnya. Bahkan sudah menyediakan secara komponen-komponennya, kemudian juga cara melakukan proyek tersebut seperti apa, Arduino udah nyediain. Nah, jadi bisa dibilang Arduino ini sangat populer digunakan karena kegunaannya dan juga mudah untuk teman-teman akses. Dari sisi komunitasnya pun sangat mudah untuk melakukan komunikasi dengan komunitas-komunitas pecinta IoT. Nah, kalau kita ngomongin mengenai Arduino itu pertama itu adalah komponen utamanya, yaitu adalah boards-nya. Jadi bisa dikatakan Arduino boards ini adalah hardware yang merupakan komponen utamanya gitu. Jadi boards ini size-nya juga macam-macam, ya ada yang ukurannya cukup besar, ada yang ukuran cukup kecil, karena mereka memiliki fungsi atau komponen mereka masing-masing gitu, fungsionalitas mereka masing-masing. Sehingga harus disesuaikan dulu nih teman-teman, fitur yang mau kita buat seperti apa. Jadi board-board di sini juga macam-macam. Nah, biasanya paling basicnya itu adalah penggunaan namanya board itu ada Arduino Uno. Jadi Arduino Uno ini dikenal dengan namanya microcontroller gitu. Baik itu secara digital maupun analog, mereka bisa mendapatkan inputan mau itu digital maupun analog. Kemudian juga ada namanya USB interface, ada juga beberapa komponen-komponen secara esensialnya juga gitu. Nah, selain Arduino Uno, ada namanya juga Arduino Nano, Arduino Mega, Arduino Duo, dan juga beberapa platform atau capability lainnya. Nah, kita bahas mengenai microcontroller terlebih dahulu. Jadi microcontroller ini apa? Jadi microcontroller ini adalah salah satu platform ya, bisa disebutnya juga microchip gitu. Jadi microchip ini digunakan untuk melakukan pemrograman, menjalankan satu pemrograman gitu. Jadi kita nanti akan upload hasil codingannya kita, hasil program yang sudah kita buat, akan kita upload ke si Arduino ini. Nah, dengan bantuan dengan input dan juga beberapa output dari pins tersebut. Nah, kayak tadi kan aku ada sebutin mengenai contoh-contoh dari Arduino. Nah, di sini ada nih contoh yang kayak selain Arduino Uno gitu ya. Ada Arduino Nano, ada Arduino Mega, ada Arduino Duo, sama Arduino Uno. Paling sering itu ya memang kita melihat penggunaan dari Arduino Uno gitu. Karena bisa dikatakan Arduino Uno ini paling mudah untuk dipelajari, paling mudah untuk kita implementasikan juga. Tapi balik lagi, kita harus melihat nih fitur-fitur utama kita tuh apa. Karena setiap masing-masing Arduino ini, boardnya ini punya beda-beda gitu fungsionalitasnya gitu. Jadi fitur-fiturnya harus disesuaikan dengan target yang mau kita capai. Nah, kemudian juga ada namanya Arduino IDE. Ya, IDE ini merupakan softwarenya teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin tadi adalah komponen secara hardwarenya, sekarang adalah softwarenya. Nah, Arduino IDE ini digunakan untuk kita mau menulis suatu bahasa pemrograman, kemudian itu bisa kita compile, kita upload code-nya kita juga ke dalam Arduino board-nya. Nah, pemrograman yang digunakan dalam bahasa Arduino IDE ini adalah penggunaan bahasa C atau C++. Gitu. Nah, kemudian kita nanti akan mencoba untuk upload menggunakan wiring programming language, sebutan dengan wiring programming language, karena kita akan menggunakan kabel, kemudian akan kita upload ke dalam Arduino kita. Selanjutnya ada namanya Arduino Shields. Nah, sebenarnya Arduino Shields ini jatuhnya seperti add-on, tambahan teman-teman. Nggak menjadi kewajiban, tapi sifatnya itu opsional. Nah, Arduino Shields ini tujuannya itu apa? Tujuannya untuk purpose-nya itu ya menambahkan suatu elemen tambahan. Elemen itu bisa connectivity, elemen tersebut juga bisa untuk Wi-Fi, Bluetooth, atau mungkin kita ada beberapa sensor atau motor yang bisa kita kontrol lebih dalam lagi, display-nya seperti apa, kita bisa tambahin namanya Arduino Shield. Jadi Arduino Shield ini memang ya sebut dengan namanya tadi lebih ke arah add-on, tambahan untuk boardnya kita.
Kita mau tambahin apa, kita mau tambahin beberapa fitur-fitur utama kita yang mungkin bisa mendukung, kita bisa menggunakan namanya Arduino Shields. Oke, itu saja teman-teman mengenai penjelasan Arduino. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.